Revina baru saja ingin pergi bekerja, ia bertemu Abraham yang baru saja tiba di halaman. "Paman sudah pulang?" tanya Revina. Abraham memang sering pergi ke luar negeri dengan tiba-tiba, begitu juga ia akan pulang dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Jawab Abraham singkat, begitulah sikap pamannya yang sudah diketahui Revina, irit bicara. Malam harinya Revina menemui Abraham di ruang kerjanya. "Ada apa?" tanya Abraham yang masih fokus pada kerjaannya tanpa menoleh ke arah Revina. "Paman, bisakah aku menemui Papa?" Maksudku Papa Jonathan," tanya Revina ragu-ragu. "Kapan kau ingin menemuinya?" "Besok, pulang dari kerja," jawab Revina yakin. Abraham hanya mengangguk menanggapi perkataan Revina, membuat wanita itu ingin keluar dari sana karena tidak ada yang ingin ia bicarakan lagi. "Tunggu," suara Abraham menghentikan langkah Revina dan memutar badannya kembali menghadap pamannya. "Duduklah, ada yang ingin aku tanyakan," ucap Abraham sambil menutup berkas di depannya. "Paman ingin menanyakan apa?" Revina sudah duduk di depan Abraham. "Sejauh mana kau mengenal suamimu?" tanya Abraham yang membuat Revina tercengang sejenak sebelum menjawab. "Felix, hubungan kami baru membaik beberapa bulan ini. Aku berusaha untuk menerimanya dan baru mengenalnya," jawab Revina jujur. "Apa dia pernah menceritakan tentang keluarganya?" tanya Abraham ingin tahu. Revina mengangguk. "Pernah, hubungan Felix dan ayahnya sedikit bermasalah. Tapi sekarang sepertinya sudah membaik karena Felix bersedia membantu usaha ayahnya dan ayahnya juga sudah meminta maaf." Abraham diam mencerna perkataan Revina. Mungkin benar kata Felix. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Revina selain dari nama belakangnya, Maxim. "Bulan depan aku akan bertunangan. Acaranya akan diadakan di London. Kau mau ikut? Sekalian bisa bertemu dengan suamimu." Revina terkejut sekaligus merasa bahagia. Terkejut karena pamannya akan bertunangan dan bahagia karena akan bertemu Felix. Revina mengangguk dengan cepat. "Aku mau ikut," jawab Revina antusias. "Selamat buat paman atas pertunangannya," ucap Revina bahagia meskipun ia belum tahu siapa calon tunangan Abraham. Keesokan harinya seperti yang telah direncanakan oleh Revina. Ia ingin pergi menemui Jonathan. Di depan perusahaan Revina tidak mendapati supir pribadi yang biasa mengantarkannya pergi dan pulang kerja. Baru saja ia akan menelpon, sebuah mobil yang sangat dikenalnya berhenti tepat di depannya. "Masuklah, aku akan mengantarmu," perintah Abraham yang sudah duduk dalam mobil. Mau tidak mau Revina mengikuti perintah pamannya dan masuk ke dalam mobil. Revina kini kembali menginjakan kakinya di rumah yang sudah hampir 3 bulan ia tinggalkan. Ia mendapati keadaan rumah yang begitu sepi. Revina membuka pintu langsung disambut suara sinis Asila. "Masih ingat kau jalan pulang ke rumah ini? Aku ingin bertemu dengan Papa," kata Revina tanpa menggubris pertanyaan Asila. "Revina, kau pulang nak." Jonathan tiba keluar dari kamar langsung menuju ke arah Revina ingin memeluk keponakannya yang sejak kecil ia jaga. Belum sempat Jonathan meraih tubuh Revina, Abraham tiba-tiba saja menghalangi pria itu. "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mendekati Revina lagi." Abraham menatap tajam ke arah Jonathan. "Mengapa Papa menyembunyikan ini semua?" Revina menatap nanar wajah Jonathan yang terlihat sangat kusut. "Papa bukan mau menyembunyikan darimu, Revina. Hanya saja Papa menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan padamu. Papa tidak tega karena kau sudah Papa anggap seperti putri Papa sendiri. Papa tidak ingin membuatmu bersedih, Revina," kata Jonathan menjelaskan. Abraham muak mendengar alasan Jonathan. Jonathan memang menyayangi Revina, tapi sifat tamaknya membuat Jonathan lupa dengan janjinya kepada Abraham untuk menyerahkan kembali perusahaan kepada Revina setelah Revina dewasa. "Tapi aku berhak mengetahui tentang diriku yang sebenarnya, Pak. Selama ini Mama dan Papa pilih kasih dan lebih menyayangi Jase. Jika dari awal aku tahu aku bukan anak kandung kalian, aku tidak akan kecewa," kata Revina dengan nada kecewa mengingat bagaimana ia diperlakukan tidak adil selama ini. "Maafkan Papa, Revina. Papa akui memang salah Papa telah menyembunyikan kenyataan yang sebenar darimu." Ada rasa penyesalan di hari Jonathan setelah semua ini terjadi. Jika saja Jonathan jujur dan amanah dalam menjalankan janjinya, mungkin saja Abraham tidak akan sekejam ini terhadap Jonathan. Tak terasa 1 bulan telah berlalu. Saat ini Abraham dan Revina sudah ada di bandara untuk berangkat ke London. Revina sengaja tidak memberitahu kepada Felix perihal kedatangannya ke London. Ini akan menjadi kejutan besar untuk suaminya. Revina tersenyum mengingat hal itu. "Tuan Abraham,
Sapa seseorang yang mengalihkan perhatian Abraham dan Revina. Saya ingin menjadi orang yang pertama mengucapkan selamat untuk Anda atas pertunangan Anda dan Nona Cullen. Sean mengulurkan tangan memberi selamat. Kemudian Sean beralih menatap Revina. Hai, Revina. Lama tidak bertemu. Apa kau akan pergi bersama Tuan Abraham? Tanya Sean sekadar basa-basi dengan bekas adik iparnya. Belum sempat Revina menjawab pertanyaan Sean, pria itu kembali berucap. Tuan Abraham, saya hanya ingin mengingatkan Anda agar berhati-hati, tidak semua orang yang terlihat baik itu benar-benar baik, mungkin saja mereka ada tujuan tersembunyi. Sean berkata kepada Abraham tapi matanya justru melihat ke arah Revina. Terima kasih, Anda sudah mengingatkan, tapi saya harap Anda tidak perlu mencampuri urusan yang tidak Anda ketahui, balas Abraham yang mengerti maksud perkataan Sean yang menyindir Revina. Mungkin Sean tidak mengetahui Abraham merupakan paman Revina sehingga Sean menganggap Revina memiliki hubungan khusus dengan Abraham. Sedangkan yang ia tahu jika Revina sudah menikah dengan Felix, seorang pria tidak berguna. Menurut Sean, Revina sama seperti Jase yang mengincar pria kaya. Sementara itu jauh di belahan bumi lain, Felix tampak sedang merasa kesal, karena sejak beberapa minggu yang lalu ia sudah membujuk Revina agar mau ikut Abraham ke London. Tapi Revina tidak mau dengan memberikan berbagai macam alasan. Felix melihat jam di pergelangan tangannya. Saat ini Abraham pasti sudah berangkat menurut informasi dari Sonia, dan Felix baru saja sudah menelepon Revina. Istrinya itu mengatakan jika saat ini ia masih berada di kantornya sedang bekerja. Felix mengusap wajahnya kasar, memandang foto Revina di layar ponselnya. Dasar wanita keras kepala. Felix menatap rindu pada foto wanita yang sudah hampir 1 tahun menjadi istrinya. Dering ponsel panggilan masuk membuyarkan lamunan Felix. Tenang Revina. Felix segera mengangkatnya. Seketika Felix membeku. Rahangnya mengeras saat mendengarkan perkataan si penelpon. Asteris setelah melakukan penerbangan selama kurang lebih 17 jam dengan 1 kali transit. Saat ini Abraham dan Revina sudah tiba di tempat tujuannya. Ini pertama kalinya Revina menjejakkan kaki di kota London. Perasaan wanita itu semakin berdebar karena besok malam akan membuat kejutan untuk suaminya di saat acara pertunangan Abraham dan Sonia. Revina yakin Felix pasti akan datang ke acara tersebut, mengingat Sonia adalah temannya. Waktu sekarang masih pukul 1 dini hari saat Abraham dan Revina memasuki hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Seorang pelayan pria mengantarkan Abraham dan Revina menuju ke kamarnya masing-masing sesaat setelah mereka melakukan check-in. Tanpa mereka sadari ada 2 pasang mata yang terus melihat mereka sejak mereka masuk ke dalam hotel bintang 5 tersebut. Setelah melihat tubuh Abraham dan Revina menghilang di dalam lift, pria yang tadi mengawasi keduanya yang tidak lain adalah Sean kini berjalan menuju ke resepsionis. Rupanya Sean juga memesan tempat menginap yang sama dengan Abraham dan Revina. Setelah beberapa saat berbicara kepada resepsionis, Sean mengikuti seorang pelayan pria yang akan mengantarkannya. Sementara itu di dalam kamar, Revina baru saja membersihkan tubuhnya. Perjalanan jauh membuat tubuh Revina merasa lelah. Wanita itu mengambil ponselnya dan melihat apakah ada pesan masuk yang dikirim oleh suaminya. Tapi nihil. Sejak terakhir kali Felix menelponnya saat ia masih di Bandara Soekarno-Hatta, Revina menghela napasnya kemudian merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Karena mungkin terlalu lelah, dalam sekejap Revina sudah jatuh ke dalam tidur yang nyenyak. Entah sudah berapa lama Revina tertidur, ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya dengan langkah yang sangat perlahan. Terlihat siluet tubuh seorang pria berjalan di bawah cahaya kamar yang temaram mendekati Revina yang sedang tertidur. Pria itu berdiri di ujung tempat tidur melihat tubuh Revina samar sambil tersenyum menyeringai. Di bawah cahaya lampu remang-remang seorang pria menatap Revina penuh damba. Perlahan pria itu berjalan di sisi ranjang. Ia melepaskan jam di pergelangan tangannya dan meletakkan di meja samping tempat tidur. Kemudian melepaskan jas dan kemejanya. Pria itu tidak langsung naik ke atas tempat tidur tapi malah masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sekaligus menenangkan gejolak yang membara di dalam dirinya. Revina mengerjapkan matanya yang masih terasa sangat berat. Ia merasakan hembusan napas hangat menerpa kulit wajahnya. Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya temaram Revina melihat samar-samar bayangan sosok seorang pria sedang berada di atasnya. Apa aku sedang bermimpi? Revina mengerjapkan berkali-kali matanya untuk melihat lebih jelas apakah ini mimpi atau nyata. Akhirnya Revina membuka matanya lebar-lebar ketika ia benar-benar merasakan sentuhan. Revina mencoba memberontak dan berusaha mendorong tubuh seseorang yang sedang sangat rakus. Revina mencoba berteriak untuk meminta tolong.
tapi sayangnya mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata karena sedang dibungkam dengan sebuah tangan. Revina sudah mulai ketakutan. Tangannya berusaha mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Revina yang sedang berusaha melawan untuk melepaskan diri kemudian menendang dengan kuat di bagian bawah tubuh orang yang berada di atasnya. Seketika pria itu melepaskan Revina dan mengadu kesakitan sambil memegang bagian tubuhnya yang terasa sakit. Revina segera membangunkan tubuhnya dan menekan saklar lampu. "Sayang, mengapa kau menendangnya?" Terdengar suara yang tidak asing di telinga Revina. "Astaga, Felix!" Revina terkejut mendapati Felix yang berada tepat di depannya. Felix terlihat sedang meringis menahan sakit. "Kau telah menyakitinya, itu kan salahmu sendiri. Karena telah menakut-nakutiku," balas Revina dengan ketus. Revina setengah mati ketakutan ketika menyadari ada seseorang yang berada di atasnya di tengah kegelapan. "Itu adalah hukuman buatmu karena kau telah membohongiku," ucap Felix menatap tajam istrinya sambil merangkak menuju Revina lebih dekat. Hukuman apa?" tanya Revina terbata karena Felix berada sangat dekat dengannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa centi saja. "Hukuman karena kau telah membohongiku, aku." Revina tidak dapat melanjutkan kalimatnya karena mulutnya kembali dibungkam oleh Felix. "Aku sangat merindukanmu, sayang," ucap Felix, "jangan melihatku begitu. Aku malu," kata Revina malu-malu. "Untuk apa malu? Aku suamimu. Aku berhak untuk semuanya bersambung."